Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Wijaya Termanto, NIM 19417070, kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat tentang kendala sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen mata kuliah Dr. Andes Nur Laila Harun, MSI. Langsung saja saya akan membaca latar belakangnya. Sumber daya manusia saat ini merupakan salah satu faktor yang paling strategis dan yang paling bertanggung jawab dalam sebuah konteks maju mundurnya organisasi. Perkembangan sumber daya manusia saat ini tidak lagi bersifat fungsional, namun lebih bersifat strategis. Pengembangan sumber daya manusia saat ini dipahami sebagai strategi dalam menyiapkan masing-masing individu pegawai untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, dengan memberikan perhatikan dan peluang yang lebih baik pada saat ini. Kendala-kendala sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial. Perekonomian dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Inovasi dalam perdagangan serta semakin cerdasnya manusia modern membuat aktivitas perekonomian dunia semakin sibuk dan padat. Hal ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, kemajuan ekonomi dunia dan perkembangan negara. Namun, ada sisi gelap dari dampak kemajuan perekonomian tersebut, yaitu tidak meratanya kesejahteraan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial. Hal ini menyebabkan adanya kelompok sosial menengah ke bawah yang bahkan tidak dapat menempuh pendidikan, sehingga semakin banyak pula sumber daya manusia yang tidak memiliki kualitas. Jika perekonomian dunia semakin berkembang, namun sumber daya manusia tidak memiliki kualitas, keahlian dan keterampilan yang memadai, maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam perusahaan yang akan mempengaruhi perekonomian eksternal. Berikut ini adalah kendala sumber daya manusia. Yang pertama, kurangnya tingkat pendidikan formal yang disediakan sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Perhatian pemerintah masih terasa minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal. Dampak dari pendidikan yang buruk itu negara kita ke depan makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga diakibatkan dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional provinsi maupun kota. Yang ketiga, keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Yang keempat, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendapatan berkapita sumber daya manusia. Pendapatan berkapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Yang ketujuh, pembangunan perekonomian di setiap daerah tidak merata. Yang kedelapan, pembangunan yang kurang merata disebabkan perekonomian yang kurang lancar di suatu negara pada umumnya, dan khususnya di daerah satu dengan daerah yang lain. Pembangunan memiliki dampak yang sangat penting dalam menanggulangi pengangguran, khususnya pembangunan perekonomian. Apabila pembangunan perekonomian suatu daerah maju atau lancar, maka lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah akan semakin banyak. Akan tetapi, bila kurangnya lapangan pekerjaan tetap terjadi, maka akan menimbulkan pengangguran. Yang kesembilan, lesunya dunia usaha. Yang kesepuluh, lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Yang ke-11, minimnya pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia. Yang ke-12, minimnya pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia adalah terbatasnya kemampuan seseorang kerana kurangnya pengetahuan dan berlatih untuk menguasai keterampilan tertentu. Yang ke-13, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesihatan. Yang ke-14, pelayanan kesihatan adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan layanan kesihatan kepada seluruh masyarakat. Tingkat kesihatan yang rendah diatasi dengan pembangunan fasilitas kesihatan seperti pusat
kesihatan masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah. Pelayanan kesihatan gratis bagi penduduk miskin. Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga pengajar guru atau dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah. Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja. Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha investasi baik PMDN atau PMA. Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah harus membuat program sekolah gratis 12 tahun, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang miskin, membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Perlunya rumah-rumah singgah untuk anak jalanan guna menjadi tempat belajar. Pemerintah harus lebih memperhatikan anak-anak jalanan. Tanggung jawab sosial. Sponsori berbagai acara di luar kegiatan bisnis, lakukan strategi pemasaran, fokus kualitas produk dan pelayanan terbaik kepada konsumen tetap, menjalin hubungan baik dan bernegosiasi dengan distributor. Sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum atas alat-alat produksi jasa-jasa dalam bidang ekonomi yang dapat dibayangkan. Bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat sosial? Oh no. Sebab semua individu-individu tidak dapat hidup dengan keterpendilan selama-lamanya. No. Tanggung jawab sosial atau dalam bahasa Inggris Corporate Social Responsibility CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban, baik harus dilakukan oleh konsumen khususnya dalam masyarakat pada umumnya. Jet planes in the night sky with you. Bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki kontribusi penting bagi nilai perusahaan atau lembaga dalam jangka panjang dan pada akhirnya terhadap kelangsungan hidupnya. Semakin baik pengelolaan sumber daya manusia, maka diharapkan sumber daya manusia akan bertumbuh berkembang menjadi human capital investment. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya praktik produksi yang bertanggung jawab seperti produk yang menjamin keselamatan pelanggan dan memiliki peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negatif suatu produk. Demikian yang dapat saya berikan tentang bahasan materi. Kurangnya dan kelebihannya masih ada keterbatasan dalam materi dan referensinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.